Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Kadaslar, kembali lagi di podcast Madrasah Ostar 1453. Kita di sini akan menceritakan bagaimanakah Anadolu besar dibangun dan bagaimanakah Yildirim Beyazit ketika itu ingin menaklukkan Konstantinopel, dan insya Allah selengkapnya akan dijelaskan oleh Ustadz Rizky. Silakan Ustadz Rizky. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan semuanya, apa kabar? Saat ini kita berada di tepi Selat Bosporus atau Laut Marmara. Di samping kita, di depan kita saat ini ada Anadolu Hisari, sebuah benteng yang dibangun oleh Sultan Yildirim Beyazit, Sultan keempat dari Turki Utsmani. Dan beliau adalah kakek buyut dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan di depan kita sana, tepat di depan Anadolu Hisari adalah benteng Rumeli Hisari, benteng yang dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai pencegahan ketika hendak menaklukkan Konstantinopel. Karena Sultan Muhammad Al-Fatih ini orangnya cerdas, jadi beliau ini bisa mempelajari bahwasannya Konstantinopel itu kenapa kok sejak dulu setelah 28 kali Sultan Muhammad Al-Fatih itu ke-29 kali beliau usaha untuk penaklukan Konstantinopel itu yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih adalah usaha ke-29. Jadi 28 kali usaha untuk penaklukan Konstantinopel itu tidak pernah berhasil. Karena ketika itu memang umat muslim memang belum menguasai armada laut. Dan yang kedua, ini Selat Bosporus ini tidak ditutup. Jadi bantuan yang membantu Konstantinopel ketika diserang atau dikepung oleh musuhnya ketika itu dapat masuk dengan bebas dari Selat Bosporus ini. Sultan Yildirim Beyazit sengaja membangun Anadolu Hisari ini tepat di titik tersempit dari Selat Bosporus yang dalam lidah orang Turki biasa disebut dengan Boğaz Chasm atau pemotong tenggorokan, karena memang kalau kita lihat dari keseluruhan Selat Bosporus ini, maka wilayah ini adalah wilayah yang tersempit. Namun itu pun usaha Sultan Yildirim Beyazit untuk menaklukkan Konstantinopel, yang mana ketika itu beliau telah mengepung Konstantinopel selama 3 bulan, ya, baik dari darat maupun laut, itu masih tidak berhasil, ya. Karena evaluasi dari Sultan Muhammad Al-Fatih ketika itu hanya ada satu benteng di sisi Selat Bosporus ketika itu. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih ketika beliau naik takhta untuk kedua kalinya, tindakan pertama yang dilakukan beliau sebelum menaklukkan Konstantinopel adalah membangun benteng Rumeli Hisari yang ada tepat di depan benteng Anadolu Hisari. Benteng tersebut dibangun kurang lebih 4 bulan lamanya, ya. Dan ada kisah menarik ketika pembangunan benteng Rumeli Hisari ini. Jadi ketika pembangunan tersebut, Konstantin Agung dari Bizantium itu mengetahui bahwasanya Sultan Muhammad Al-Fatih hendak mengepung Konstantinopel dengan cara membangun benteng di tepi Selat Bosporus. Maka beliau mengirim utusan, ya, Konstantin Agung ini mengirim utusan ke Muhammad Al-Fatih untuk mencegah, untuk memperingati jangan diteruskan. Ketika itu surat yang dikirim oleh Konstantin Agung berbunyi bahwasanya kakekmu dulu Sultan Bayazid ketika membangun Anadolu Hisari, dia meminta izin kepadaku seperti seorang anak meminta izin kepada ayahnya. Tapi engkau membangun benteng di tanahku, ya, yang waktu itu memang dianggap sebagai tanahnya orang-orang Romawi, tanahnya orang-orang Bizantium, tanpa meminta izin kepadaku. Maka hentikanlah proyekmu ini dan pulanglah engkau ke kampung halamanmu. Jawaban Sultan Muhammad Al-Fatih ketika itu tegas, karena niat beliau untuk menaklukkan Konstantinopel waktu itu sudah bulat, maka tidak ada kata mundur. Surat itu dibalas dengan tulisan, sampaikan kepada Konstantin Agung bahwasanya sultan-sultan yang dulu berbeda dengan sultan yang sekarang. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh sultan-sultan terdahulu, maka akan aku selesaikan dengan waktu yang singkat. Dan apa yang tidak bisa mereka selesaikan dalam jangka waktu yang singkat, maka aku akan menyelesaikannya dengan jangka waktu yang paling singkat. Nah, ini jawaban Sultan Muhammad Al-Fatih ketika itu sangat tegas. Bahkan beliau mengusir utusan dari Konstantinopel dan menyampaikan pesan,
agar tidak ada lagi utusan untuk datang ke sini, karena kalau sampai ada utusan lagi yang datang ke wilayah letak pembangunan Rumbel Hisar ini, maka dijamin utusan itu akan dikirim pulang tanpa kepala. Nah, ini maka pelajaran dari sini bahwasanya Sultan Muhammad Al-Fatih ini melakukan penaklukan Konstantinopel tidak dengan semata-mata, tidak tanpa aturan, tidak tanpa persiapan yang matang. Bahkan semua persiapan itu sudah dia siapkan semenjak jauh-jauh hari, termasuk pembangunan Rumbel Hisari ini dan pembugaran kembali Anadolu Hisari ini untuk dijadikan sebagai pintu masuk yang akan mencegah bala bantuan yang akan datang dari luar, yang akan datang dari Selat Bosporus atau Laut Marmara ini. Itu merupakan salah satu usaha beliau untuk mencegah supaya tidak ada bantuan yang masuk ke dalam Konstantinopel ketika beliau sedang melakukan penaklukan. Lalu usaha berikutnya adalah, salah satunya adalah beliau membuat sebuah meriam yang besar. Ya, meriam ini yang tidak ada satu meriam pun yang menyamai meriam ini di zamannya. Tadi pada zamannya itu belum ada meriam yang sama besarnya dan sama kekuatannya seperti meriam yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang membuat ketika itu adalah seorang arsitek dari Yahudi yang bernama Orban. Beliaulah yang diutus oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membuat satu meriam khusus yang difungsikan untuk menjebol benteng Konstantinopel. Jadi ini salah satu persiapan-persiapan yang beliau persiapkan untuk mengepung Konstantinopel. Maka untuk memenuhi bisyarah Rasulullah untuk menjadi sebaik-baik pemimpin ini memang sudah disiapkan beliau sejak dari kecil, mulai dari menyiapkan diri untuk memantaskan diri sebagai orang, sebagai pemimpin yang memang pantas mendapat gelar Al-Fatih. Ya, dari sejak kecil beliau sudah menyempurnakan ibadahnya, tidak pernah meninggalkan sholatnya, tidak pernah meninggalkan puasanya. Bahkan dari segi strategi pun beliau siapkan secara matang. 250 kapal beliau kirim untuk penaklukan Konstantinopel ini, termasuk 250.000 pasukan darat. Ini semua beliau persiapkan untuk menaklukkan Konstantinopel. Luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana cicitnya Yildirim Beyazid yang membangun Anadolu Hisar ini, dan cicitnya yang bernama Muhammad Sultan Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel membangun Anadolu Hisar tepat sederet ya dari sini, dan itu sederet untuk menghalangi bala bantuan dari luar. Dan Masya Allah luar biasa. Dan kenapa Yildirim Beyazid tidak menyempurnakan penaklukan Konstantinopel itu, kenapa Ustaz? Ya, karena ketika usaha pengepungan oleh Yildirim Beyazid ini kandas karena ada serangan dari pemimpin muslim lain, keturunan Mongol yang bernama Timur Leng. Kebetulan ketika pengepungan Konstantinopel oleh Yildirim Beyazid, Timur Leng ini merangsek menuju ke Bursa untuk mengepung Bursa. Maka mau tidak mau Yildirim Beyazid yang ketika itu sedang mengepung Konstantinopel, dia harus putar arah dan kembali ke Bursa untuk menyelamatkan kota Bursa. Karena ketika itu memang wilayah ibu kota Turki Utsmani masih ada di Bursa, belum pindah ke Edirne ketika itu. Jadi mau tidak mau dia harus kembali. Nah, akhirnya ketika perang melawan Timur Leng, Yildirim Beyazid ini mengalami kekalahan hingga di penjara dan wafat di penjara. Dan penerusnya ketika itu hampir tidak ada yang bisa melanjutkan tongkat estafet Yildirim Beyazid, karena anak-anak keturunan Yildirim Beyazid ini mereka saling berebut kekuasaan, hingga akhirnya salah satu dari anak keturunannya yang bernama Mehmet Çelebi yang makamnya ada di Bursa saat ini di Yeşil Turbe, itu dialah yang akhirnya memenangkan perebutan kekuasaan itu dan memimpin kembali dan membangkitkan kembali dan menyusun kembali puing-puing Turki Utsmani yang sudah hampir saja hancur ketika itu. Maka Mehmet Çelebi ini dijuluki oleh ahli sejarah, oleh Turki Utsmani ketika itu sebagai bapak pendiri Turki Utsmani yang kedua. Bapak pendiri Turki. Luar biasa ya teman-teman, bagaimana kisahnya para sultan terdahulu, bagaimana perjuangan mereka Konstantinopel dipersiapkan dari buyutnya, dan hingga Muhammad Sultan Al-Fatih lah yang bisa memenuhi bisyarah Rasulullah SAW. Itu
Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat kisah para sultan dan para pejuang terdahulu. Terima kasih juga Ustaz Rizky atas penjelasannya, Masya Allah sangat luar biasa sekali penjelasan antum. Semoga bermanfaat teman-teman. Baik, walakhirul kalam, syukur adrim, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.